Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan hormat kami terlebih dahulu kepada ketua dan pengurus Majelis Taklim Musholah Nurul Iman, khususnya ibu-ibu para jamaah sekalian pada umumnya. Syukur alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali di rumah Allah di Musholah Nurul Iman ini yang penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua akan menjadi amal-amalan ibadah kita dalam rangka kita mengisi daripada umur yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita ini ibu-ibu memanfaatkan umur yang Allah anjurkan dengan kita untuk diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. InsyaAllah, mudah-mudahan yang pertama kita minta dengan Allah, nikmat yang paling sempurna itu adalah nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang sempurna. Jadi sampai hari ini kalau kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam sampai matinya kaget, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah, ya. Makanya hati-hati ibu-ibu, di akhir-akhir zaman sudah dijelaskan, sudah banyak tanda-tanda akan berakhirnya dunia ini, akan berakhirnya zaman. Semakin lama semakin nipis keimanan wong ni. Ya, bukan berarti kita ni tebal iman, bukan. Tapi kita tetap menjaga supaya jangan iman ini hilang daripada keyakinan kita. Maka hati-hati ibu, selalu diingatkan berbanyak doa. Pertama, minta dengan Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, minta supaya diberikan kesempatan untuk selalu bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian minta dimantapkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, mantapkan hatiku dalam beragamamu dan dalam mentaatimu. Itulah yang kita minta. Itu namanya nikmat yang paling sempurna. Ya, nikmat yang kedua itu adalah nikmat yang paling besar baik, nilai yang paling besar. Tapi belum sempurna. Adalah nikmat daripada keberkatan umur. Ya, jadi semakin kita masuk umur di penghujung, semakin kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ibadat, ibadat dalam arti kata itu umum. Termasuk kita ini hadir-hadir di majelis taklim seperti ini kan. Kemudian nikmat sehat. Nabi ngajarkan satu doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikan keselamatanmu dengan as'alukal afwah, pengampunanmu, wal afiyah, dan dalam keadaan sehat, wal afiyat. Jadi ibu, kalau kita sehat itu insyaallah mudah-mudahan bisa menjalankan yang namanya ibadah itu dengan baik, ya. Insyaallah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat kita. Amin ya rabbal. Nikmat yang paling kecil itu ibu-ibu jamaah sekalian, rezeki itu rezeki kita hari-hari ini, makan, minum, pakaian, itu kecil itu sebenarnya. Itu nikmat yang paling kecil, ya.
Wong ni kadang-kadang terbalik mencari nikmat, mengejar nikmat yang paling kecil, melupakan nikmat yang paling besar. Bahkan melupakan yang namanya nikmat yang paling sempurna. Jadi nikmat kecil, nikmat besar, nikmat sempurna, banyak-banyak kita syukuri ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap selalu tercurah serta bercucuran ada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini Bu, sekalian kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Paling tidak kita bahasa kita ni walaupun tidak merayakan dalam kondisi yang ramai, tapi minimal kita melihat mengenang kembali daripada kelahiran beliau. Itu yang dikatakan ma'rifatur rasul. Kalau biasanya kita cuma ma'rifatullah, mengenal Allah. Di bulan Maulid ini kita dikenalkan lagi dengan kalimat ma'rifatur rasul. Mengenal rasul itu lebih dekat. Akhlaknya, caranya, kesehariannya. Jadi mana cara Rasul beribadah kepada Allah, bagaimana akhlak beliau, bagaimana pergaulan beliau dalam sehari-hari. Itu ma'rifatur Rasul, mengenal daripada kepribadian Rasul. Lah Ustaz, kita ni kan hidup di zaman tidak bersama dengan Rasul. Nah itulah guna daripada para sahabat itu. Jadi sahabat, para tabi'in ya, kemudian kita yang di akhir zaman ini juga begitu. Kalau tidak mendapatkan yang namanya al-kisah daripada mereka, kita tidak akan tahu yang mananya daripada ma'rifatur rasul yang kita jalankan saat ini. Jadi minimal Ibu ada 4 sifat. Sifat yang harus kita pegang. Dalam sedikit mensuri tauladani daripada perilaku Nabi itu. Sebab tiap tahun kita peringati. Setiap tahun kita menjalani. Maka ada yang namanya istilahnya maulid. Jadi maulid itu, bahasa maulid itu merayakan. Dirayakan. Kalau bahasa kita ni disedekahkan kan. Makanya kalau orang yang sedekah dalam peringatan maulid Nabi itu besar pahalanya. Kena ikut memeriahkan. Jadi bahasa ikut itu bahasa kita ikut ni? Nimbrung. Ikut berpartisipasi. Jangan salah, berpartisipasi. Berpartisipasi. Kemudian ada yang namanya maulud. Maulud tu wongnya kita mengenang lahirnya seseorang. Itu namanya maulud. Siapa yang kita kenang itu adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada orang yang nyebutnya Yaumil Milad. Kalau dia tu menyebutnya Yaumil Milad masih mendingan masih lemak kan dengarnya. Ada orang galak nyebutnya Milad kan tak lemak dengarnya, Milad. Mari kita sama-sama menghadiri Milad. Nah, haji kawan ngomong basingnya dia nanti Milad. Maksud Milad itu artinya Ibu, kalau bahasa kita Yaumil Milad itu menyambut daripada kelahiran. Maka kalau ada ulang tahun namanya Barakallahu fi umrik. Mabruk alfa mabruk, bukan mabruk. Agak Ibu. Selamat mabruk alfa mabruk. Di kawan ngatoi ini. Alfa mabruk Bu. Bukan mabruk. Mabruk alfa mabruk. Ada lagunya tu kan? Itu ya. Kalau misalnya Yaumil Milad, menyambut daripada hari kelahiran. Jadi jangan milad nunjuk Yaumil. Mari sama-sama kita hadir peringatan milad. Milad. Jadi bahasa milad tu tak lemak nyebutnya kan? Sama dengan wong ngumumkan wong meninggal. Telah mampus. Bahasa kita ni alangkah kasarnya kan. Mestinya telah meninggal dunia. Maka diubah, halusnya telah meninggal dunia. Jangannya telah mampus.
Sama dah, memperingati milad. Beri tambah peringatan yaumil milad. Peringatan hari kelahiran. Maka disebut dengan barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkati umurmu. Ya, jadi jangan basingnya. Jadi bahasanya tu maulid boleh, maulud boleh, yaumil milad boleh. Yang agak tak sempurna tu, nak ke mana ibu? Mulutan. Mulutan. Ada wong nak maulutan kena nak cepat kan? Wong ni pulau manggil sambil berjalan kan? Nak ke mana bu? Mulutan. Nak mulutan, nak ke pemulutan ibu ni. Ada kena yang ditanya ni lagi berjalan terkacak-kacak, yang nanya ni dua sambil berjalan. Nak mana bu? Mulutan. Ibu nak ke pemulutan, rupanya nak pergi maulud. Ada itu ya. Nah, yang harus kita paham ni ibu-ibu, minimal 4 sifat ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Beliau tu orangnya yang bersifat sidik. Sidik itu artinya selalu berkata yang baik. Ya sebenarnya kita mikir juga, nak ngomong yang tidak baik tu, nak ngomong apa? Maka kalau orang yang sinyalnya nyambung, yang nama zikrullah, begitu dia menyebutkan yang tidak menyebutkan sesuatu yang jahat, yang tak lemak dengannya, ngomong yang jorok bahasa kita ni, yang kotor, begitu dia terucap langsung istighfar, astagfirullahalazim. Itu kalau orang yang sinyalnya nyambung dengan zikrullah, ingat dengan Allah. Tapi kalau orang yang sinyalnya, kita kan hilang sinyal kan, kalau orang hilang sinyal tu ngonyor baik tu. Apa nak istighfar? Oi, becik, je kita istighfar becik nyebut tu. Lah tua ni kalau pacak ngomong yang baik baiknya, ngomong yang bagus. Jadi artinya berkatalah yang baik, yang benar supaya omongan kita tu kaget menjadi kenangan baik. Ya, kita ini Bu nak menanamkan kenangan baik itu susah. Ya, tapi kalau nak menanamkan kenangan buruk mudah sekali lewat. Ibu wong lewat baik babit ni. Lah sudah je kawan jahat ni ibu ni, setiap wong lewat di babitnya. Jadi ingat kapan dia meninggal. Nah, ibu, ya, ini yang bagawi galak mabit kita. Ya. Jadi buatlah kenangan. Oh si anu itu kalau dia masih hidup dulu baik nian. Ngomong sopan, ngomongnya teratur, tak pernah ngomong yang tidak bagus. Kalaupun dia terucap ngomong yang tidak bagus, langsung ucap astagfirullahaladzim, maaf ibu ya, aku ni salah ngomong, kan itu. Itu namanya wong zikrullah, ingat dengan Allah. Jadi, zikrullah itu bukan semata-mata dengan kita melaksanakan kewajiban kita, jelas kewajiban kita tetap solat 5 waktu. Ya tak? Kalau kaget masuk bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu yang wajib. Yang sunnahnya jalankan terus. Nah, kelakuan sehari-hari ini, ya, katanya ngaku umat Nabi tapi ngomongnya tidak ngerem. Ya tak? Kalau bahasa budak main ni apa nama? Asbun. Asal bunyi. Uang yang dengarnya ini apa kepanasan, dia tadi caidah. Ya, jadi artinya itu namanya. Makanya Nabi kalau ngomong mikir Bu. Nabi itu kalau dia nyingok sahabat berbuat salah, dia tidak langsung marah. Senyuminya kaget diparainya. Apa misalnya sahabatku, saudaraku, yang kamu omongkan tadi itu tidak bagus. Mama itu kan, dia senyum dia. Dia marah tidak, ya dia apanya itu tidak, teman dipanggilnya. Lain kali kalau ngomong tu jangan ngomong yang model mak itu. Itu yang namanya bijaksana. Makanya ibu-ibu, ya, beliau itu disebut dengan kekasih Allah. Ya, namanya itu wajahnya itu dibedakan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain wajahnya itu digambarkan, kalau dia nabi kita tetap dengan kalimat Muhammad. Ya, kecuali wong yang benar-benar dapat mimpi bertemu dengan beliau. Makanya wong yang bermimpi dengan bertemu dengan Nabi Bu, tidak pacak kita budikan kebab iblis, jin yang jahat, tidak pacak nyerupai daripada wajah Nabi. Itulah kelebihan beliau.
Jadi kalau ada orang ngomongkan dia mimpi dengan dia, bisa jadi. Tapi kalau dia bertemu mimpi dengan si anu, nah itu belisnya. Bukan wong yang bersangkutan, tapi iblis. Tapi kalau Nabi tak pacak dia serupakan. Jadi kalau ada wong yang rajin, mungkin bisa jadi, kita kan tak tahu. Bagian wong tahu-tahu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ditanyalah, apalah amalan kamu ini? Kami yang basuh kita solat ni bukan main, tak pernah tinggal, tak pernah mimpi-mimpi. Ya, mungkin ada dia amalan khusus. Ya, kalau bahasa mak ini bu, ada yang namanya bahasa wong ni, wong yang mastur. Tahu ibu mastur? Yang tersembunyi. Wongnya bahasa kita ni caidah, baik. Caidah, baik. Pasan kita, kapan lah nyingok dia ni terjingok? Dia solat, apa ibadat. Tidak, dia tersembunyi. Dia tak ada nak nunjukkan dengan wong, tidak. Ya, kita ni kebanyakan nak minta apa? Minta rai apa? Minta alam. Sama baik tak? Minta rai, nunjuk rai. Minta alam, nunjuk pelem. Tak? Pecah segala gawe tu nak dijingok. Tak? Nah, wong yang mastur ni tersembunyi. Caidah. Ya. Maka kita tidak pacak buat menganggap seseorang itu remeh. Ya, setiap yang wong kita anggap remeh itu pasti ada kelebihan yang dia simpen. Makanya banyak wali-wali mastur bu, wali-wali Allah yang terpendam. Ada wali Allah diceritakan yang dulu hobi berjudi, bu ya. Bukan berjudi tu dia tu ini nak narik perhatian. Wong pada akhirnya kaget, wong tahu oh dia ini wali. Ya, jadi artinya jangan terkecoh dengan hal. Jadi ibu-ibu jamaah sekalian, kalau nak mengenal daripada ma'rifatur Rasul, banyak-banyaklah kita berkata yang baik-baik, ya. Jangan banyak berkata yang tidak baik, ya. Kemudian yang kedua, sifat yang harus kita miliki minimal walaupun tak sama, kita ni tak pacak nak sama ibu. Apa bahasa kawan ni namanya apa? Betty, ya. Beda-beda tipis. Betty ada nama Betty. Atik ya? Nurbaiti biasanya panggil Betty kan. Beda-beda maksudnya itu walaupun tidak pacak nak sama, sedikit pacak kita tidak pacak nak sama nian tu bu. Ya, beda. Yang namanya kekasih Allah itu yang namanya makna ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasanya kalau macam ni Allah, kalau orang tu memang kepengen mendapatkan syafaat beliau, kita macam tu bu, no, rasanya merinding dewek. Terasa bagi wong yang memang minta syafaat. Ada. Maka kalau ibu kan kalau tiap subuh galak tak mendawamkan yang namanya salawat sehat itu. Salawat tibil qulub. Itu kan bagus bu. Untuk menghilangkan rasa-rasa sakit, menghilangkan galau, hati yang tidak. Allahumma salli apa ibu kan? Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lemak ni macamnya kalau subuh-subuh ibu tu. Ya tak perlu ibu nak kuat-kuat kan, heran pula. Lagi duduk nunggu nunggu waktu subuh ya, ataulah selesai subuh. Rajin-rajin bu dawamkan solawat ini. Ya, nenangkan hati. Kalaupun ada penyakit-penyakit kita, kapanlah tiap hari ditembak 3 kali ibu baca. Apa selesai subuh, begitu subuh kaget nak menjelang maghrib, lemak dengannya ibu. Nedokkan budak dengan kalimat salawat itu bukan main.
Kita yang maconyo dapat syafaat, anak budak yang dengar kuping budak ni kan dengar bu. Ya. Yang roh, barat jong tu. Roh ni ada 3 macam. Ada roh yang disebut dia pacak berdialog. Roh ini bisa berdialog. Wong yang hidup bisa berdialog dengan wong yang mati. Ini tinggi ni tingkatannya. Maka kalau wong-wong yang pacak melihat alam gaib, begitu dia ziarah ke makam wali, dia langsung dialog. Ruhnya itu berdialog, bukan wongnya badannya, bukan ruhnya no. Tahu dia. Ya. Ya. Ada ruh yang janin bayi ni bu, yang kalau sudah 140 hari, berapa? 4 bulan 140 hari benar 4 bulan 120 hari 4 bulan. Itu kan ada ruh. Jadi kalau ibu kan dulu orang tua dulu rajin kan kalau mosoi. Kaget jadi cucung anak yang soleh, ibu anak yang soleh, dia dengar ruhnya itu. Ada roh kita wong yang hidup ini yang ada di dunia bisa berdialog dengan rohnya bayi. Makanya tak boleh ngomong basing-basing. Makanya kalau dibacakan doa-doa. Wong dulu tu rajin baca surat Yusuf, kaget surat Maryam. Ya, makanya budak-budaknya kita kan lahirnya zaman-zaman dulu kalau dengar bu. Ini kapan lah ngosok budak sambil nyanyi. Ngosok budak ni sambil nyanyi. Nyanyi tu lemak nyanyi yang bernuanskan Islam. Ada. Nyanyi alamat palsu. Ada. Nyanyikan budak Budak ni udah budak. Dalam rahim lagilah kenal dia. Dengan lagu alamat, apalagi lah lahir, kenjit ya. Ya, makanya berdialog. Ya, dialog Jo kaget besar jadi anak yang soleh, yang soleha, berbakti dengan wong. Dalam dalam perut lah sudah didoakan, lah diajak berdialog. Ya, ibu yang kondisi hamil ini, kalau dia wong yang ahli ibadah, rajin dibacakan doa. Ya, itu ibu, makanya beda ya. Beda zaman sekarang. Jadi artinya bisa berdialog seperti itu. Ya, jadi kita harus memahami bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh yang bisa berdialog antara dari Palembang bisa berdialog ke Arab sana. Tidak pakai HP dia. Dialognya ruh antar ruh. Ini tingkatannya sudah tinggi. Kita mbak yang endep-endep baik. Dak pula ibu nak tahu di manalah wong dalam kubur lagi apalah pening gitu. Pokoknya berdoa baik. Kalau doa kita bagus, kena mereka sudah dekat dengan Allah wong yang soleh, apa niat kita kaget dibantu, membantu bu itu namanya wasilah. Ikut membantu menyampaikan maksud dan tujuan kita. Tapi tetap berwasilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengabulkan doa itu bukan mereka itu, bukan kebesaran Allah, menghormati wong yang wong yang soleh alim ini. Ya, dikatakan wali itu kan orang yang wali Allah itu kan memberikan orang yang memberikan pertolongan yang datangnya dari Allah. Ada kan kalau kiamarakan itu kan amalnya kan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin hamadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Pokoknya beliau selalu mengajarkan baca ini. Biasanya ini kalau dibaca waktu sudah solat zuhur bu, antara zuhur dengan asar. Saja main ini sampai ini ada satu hari. Wajar kalau mereka itu selalu dekat dengan Allah. Tidak katik mulut mereka kecuali selalu berzikir kepada Allah, selalu membacakan salawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'rifatur Rasul yang harus kita pahami sebagai umat Nabi ini adalah beliau itu adalah orangnya yang amanah. Amanah itu kan artinya jujur bu. Zaman mainnya hari nak cari wong yang jujur tu agak berat. Minimal dikit jadilah. Ya, jujur artinya tidak keluar dari apa mulut dari Nabi kita itu mencari perkataan yang amanah. Amanah itu jujur. Ya, maka disebut dia dengan al-amin. Jujur, percaya, yang dipercaya, amanah. Nah, kita ini kadang-kadang ibu kalau nitip pesen
Nitip pesan ni galak mudah pelupa. Mudah pelupa. Lah juang dulu kalau nitip pesan omongan sering nambah, kalau nitip duit sering ngurang. Kalau omongan awak inilah yang diomongkan inilah dak nambah dak kurang. Nambah. Yang dak katik jadi yang pastinya nak diomongkan lupa, yang dak perlu diomongkan tu omong. Itu kita lagi dak amanah. Kapan tolong sampaikan surat undangan ini. Sudah sampai ke baik. Nah ini sampai dia tu penyungkannya kau ngenjuk ke undangan ini. Enjak ke baik kalau kita nak pengen dapat pahala. Enjak ke baik. Nah ini ada amanah undangan atau apa pesan sudah. Tidak lagi manjang tidak. Manjang. Iya ni ini. Oh dah nyampe. Kadang-kadang sampai 5 meter. Omongan tu kan. Jadi artinya ibu berusahalah. Sudah diomongkan. Nak pas nian, nak melok dengan nak nurut nian tak mungkin. Tapi sedikit ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, beliau bersifat yang namanya fatonah. Fatonah itu cerdas, Bu. Pintar. Ya, cerdas dan pintar. Pintar di situ, Ibu. Bahasa kita ini, beliau itu cerdas kalau zaman kita sekarang ini. Beliau itu cerdas bukan hanya memikirkan dunia. Wong yang cerdas itu, Bu, wong yang ingat yang ingat dengan kematian. Wong cerdas itu. Makanya wong dulu tidak tabu. Kuburannya belum ada wongnya lah dia siapkan. Ya, mak ini takut. Ini untuk lah aku ni belum mati. Nah lah salah pula. Padahal nak ngenjukkan lah kan pasti tu kan. Kau macam-macam mak ini belum lah matilah kau siap. Bukan. Nyiapkan. Nah, ini kan yang nak disiapkan. Rumah terakhir sebelum masuknya. Bukan terakhir ya. Rumah sementara sebelum masuknya pintu akhirat. Yang ini. Maka tak salah dulu wong ada namanya perkuburan keluarga. Cuman perkuburan keluarga tu, Bu, memang tanah dewek ni Bu. Tak boleh tanah umum. Kalau tanah perkuburan umum, tidak boleh di apa bahasa kita ni? Iya, di kandang-kandang. Tidak boleh, itu umum. Ya, kalau nak model ngandang model mah itu buat dewek, beli tanah sekapling. Bu ya, beli tanah sekapling. Ngapa nak dires apa nak di ya tanah kita dewek. Mak ini kan banyak kuburan umum muat apa? Muat pucuknya tu, Bu. Supaya ini kan di sini kaget dibuat apa? Pecah tempat duduk ni apa? Teras tidak boleh, itu kan ya namanya apa? TPU Taman Pemakaman Umum. Kita apa sakingnya nak kita rest dikit baik lagi tak boleh. Umum namanya. Paling-paling injuk jarak baik dikit antara pendapuran yang di Sikok dengan yang di sini. Ada tempat untuk lewat baik. Nah, jadi kalau yang punya kita dewek, Bu, nak dia apa ke? Nak dia apa buat apa jiwang ni? Dibuatkan pucuk ni apa namanya? Kan apa? Seng Seng nak ditutupi. Tak apa punya kita dewek. Tak. Nah, dan tak boleh tu umum. Umum. Jadi kalau wong dulu sudah, wong yang cerdas itu orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian. Di mana bekal dia mempersiapkan bekal kematian? Wong yang pintar itu, wong yang cerdas, wong yang isi umurnya untuk ibadat. Percaya ibu-ibu majlis taklim, ada waktu hadir, ada majlis zikir, ada waktu dimeloi, ada waktu ni badan masih sehat dimeloi. Tapi kalau dalam kondisi tak sehat jangan dipaksakan. Ini wong yang cerdas. Jadi wong yang apa galak yang bahasa kita ni yang galak nyumbang-nyumbang untuk pembangunan masjid dan musola, membangun rumah apa namanya, rumah Quran sekarang ini kan rumah tahfiz rumah tahfiz, rumah Quran, rumah anak-anak yang belajar baca Quran. Besar itu, Bu. Itu yang namanya wong yang cerdas. Kita ni tak. Kalau wong dulu manjangkan amalan, manjangkan amal, wong mak ini manjang ke bedeng. Wong dulu manjangkan
amalan. Ngapa mangen ini juga? Biar panjang amalnya. Selagi wong galak ngisinya tempat ini untuk ibadat, dapat gitu. Ya dah, dulu, dah zaman dulu dan sekarang. Ya, mak ini berebut manjangkan beden. Ya, jadi itu. Jadi wong yang cerdas itu wong yang berpikir lebih banyak ke akhirat dibandingkan ke dunia. Ya, bukan berarti dunia dilupakan, bukan, jangan salah. Dunia tetap dijalani, akhirat dicari. Kalau bahasa budak ni, dunia dicari, akhirat jangan dilupakan. Cuma ini yang akhirat ini yang bakal menentukan. Kita ni kan ada 2 tempat, Bu. Ibu dapat SIM, 2 SIM. SIM. Bakal ditunjuk 2 SIM. SIM yang pertama namanya SIM S. Tahu Ibu SIM S? Surat izin masuk surga. Jam berapa? 14? 58 53 dikit lagi. SIM S, surat izin masuk surga. Ada SIM-nya. Dan ada di dunia ni ada yang mengeluarkan SIM S. Dah katik SIM A, SIM B, SIM C. Dah katik yang menunjuk SIM S. Kaget yang dapat SIM S tu di sana. Nah, Jiridwan, kau dapat SIM S. Kapan tengok? Surat izin masuk surga. Oh, masuk. Nah, lantakkan Malik. Nah, kau dapat SIM N. Surat izin masuk neraka. Nah, kita kan dapat kalau kanan dengan kiri. Itulah, makanya hati-hati. Terakhir Bu ya. Terakhir kita tabligh. Orangnya penyampai. Kalau ada ilmu Bu, dapat dikit sampaikan yang mana kita dapat sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang yang sedikit mendekati, sedikit mempelajari yang namanya ma'rifatul Rasul. Keberkahan bulan Maulid ini semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ibu-ibu sekalian yang dapat disampaikan. Waktu asar memang cepat. Ya, kita tutup dulu. Sebelum itu kita tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'sumah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi وَسْيَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ